Pokoknya sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Ya pokoknya tetap pada mode sehari puasa sehari tidak. Nazar, oke sebentar ya. Oke, sebentar. Nazar puasa Daud, pikirkan lagi untuk nazar puasa Daud. Ada jemaah offline-ku yang dia itu saking susahnya pisah dari suaminya, lalu beliau bernazar bahwa ketika saya pisah dengan suami saya bernazar puasa Daud seumur hidup. Dan itu berat, teman-teman. Karena nazar itu merubah status hukum dari sunnah menjadi wajib. Contoh, saya bernazar kalau seandainya saya lulus PNS, saya puasa Senin Kamis. Boleh, tapi kasih batas selama 2 bulan, selama 1 bulan. Ini dia bilang seumur hidup, guys. Waktu dia sakit, nanya ke saya, gimana Ustazah? Wah, ini agak susah nih. Karena kalau seandainya nazar, dia udah berubah menjadi wajib. Ya, Ustazah, Daud setahun tapi bolong-bolong halangan. Nggak perlu dibayar. Kalau halangan ya tidak perlu puasa Daud. Kalau Ramadan ya tidak perlu puasa Daud. Ingat ya, puasa Daud tuh status hukumnya cuma sunnah saja ya. Oke, aman ya. Ustazah, apa boleh sholat mayit dikuburkan di atas mayit yang sudah dimakamkan? Boleh ditumpuk kalau di daerah itu udah nggak ada lagi semacam tempat ya, teman-teman ya. Karena di Al-Baqi itu ditumpuk-tumpuk kok. Di Al-Baqi itu ditumpuk-tumpuk kok, teman-teman. Di Al-Baqi ya di Madinah itu ditumpuk-tumpuk ya. Oke, Ustazah, kalau udah puasa Daud, cara membayar hutang puasa Ramadan yang tahun ini ganti dulu aja. Setelah itu teman-teman puasa Daud ya. Ustazah, sholat sunat wudhu dijelaskan. Sholat setiap kita habis ngambil wudhu. Ya, sholat setiap kita habis ngambil wudhu aja, teman-teman ya. Misalnya jam 2 siang kita bingung mau ngapain, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Atau kita habis sholat sebelum sholat duha ya, maka teman-teman bisa melakukan sholat sunat wudhu ya. Sholat sunat wudhu itu kayak sholat subuh aja 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu setiap setelah selesai berwudhu. Jadi sholat sunat wudhu itu sangat bagus ya, terutama buat teman-teman yang mau mengamalkan ibadah sunnah ya. Oke, yang mau mengambilkan ibadah sunnah. Saya memakai produk yang diboikot untuk kesehatan anjuran dokter. Insya Allah nggak apa-apa. Status zatnya tetap halal. Cuman secara motivasinya dia yang tidak bagus. Secara zat dia halal kok ya. Oke, Ustazah. Oke. Sebentar ya. Puasa Yaumul Bid sama puasa Daud bedanya apa ya? Beda lah. Puasa Yaumul Bid itu cuma 3 hari setiap bulan. Kalau puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Niat puasa semuanya sama. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Diganti aja merek puasanya ya. Sengaja aku puasa kodo, wajib atasku karena Allah. Nah, ya kan? Nah, jadi diganti aja nama puasa dan hukumnya ya. Aku masih suka bingung sholat jamak sama kodo. Ya beda. Kalau kodo itu mengganti sholat yang tertinggal. Dan itu nggak bisa sholat yang dulu-dulu kalau lupa jumlahnya. Hanya kalau tertidur banget boleh ganti besoknya. Ya, tetapi itu tetap lalai dan tetap berdosa. Ya, misalnya nih kodo kita nggak sholat asar hari ini, bisa ganti besoknya. Tapi itu kalau benar-benar ketiduran. Makanya aku tim yang kurang demen menyampaikan kodo. Karena untuk konsumsi orang banyak, kodo itu banyak salah paham. Karena di TikTok ini kan orangnya nggak bisa terukur. Rame banget ya teman-teman. Ujung-ujungnya nanti seperti suara-suara yang aku dengar dia ketiduran, ujung-ujungnya kodo. Dia kerja, ujung-ujungnya kodo. Karena pemahaman khawatirnya tidak utuh teman-teman. Jadi pertanggungjawaban dakwah ini berat sih ya. Nah, tapi kalau jamak itu adalah kalau dalam perjalanan ya. Nah, dalam perjalanan itu teman-teman boleh melakukan jamak. Untuk melihat bahwa jamak dalam sholat itu lihat di pojok kiri atas dari video TikTok aku ada jelas jamak qashar dalam sholat ya.
Puasa Daud berapa lama dikerjakan? Sepanjang usia, tapi tetap sunnah. Kalau mau batal boleh kok. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau mau batal enggak masalah ya. Ustazah, saya puasa nazar belum terlaksana. Oke, karena belum ada rezeki, tapi nanti ada rezeki baru. Oh iya, segera ya sebelum akhir hayat. Karena nazar itu berat, makanya nazar itu hutang sama Allah. Ambil nazar yang mampu aja. Jangan uang kita cuma 2 juta, kita bernazar untuk melakukan sedekah 5 juta. Jangan ya. Ustazah, iya. Sholat sunat wudhu dikerjakannya setiap jam berapa? Kapanpun. Sholat sunat wudhu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Kecuali habis asar dan habis subuh ya. Habis asar dan habis subuh nggak boleh. Tapi kapanpun teman-teman melakukannya, mau jam 2 siang ngambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu, atau bisa melakukan sholat sunat wudhu setiap sebelum sholat fardu, itu bisa. Misalnya habis ngambil wudhu, mau sholat fardu, lakukan sholat sunat wudhu dulu, lalu sholat qobliyah, lalu sholat fardu, ndak apa-apa. Sekalian udah ngambil wudhu gitu loh masalahnya ya kan? Nah itu bisa. Oke. Ustazah, duha dulu atau taubat dulu bebas. Ustazah, membaca sholawat munjiat nggak bersuara, ya nggak apa-apa. Sholawat, zikir, dan doa boleh di dalam hati ya. Sholawat, zikir, dan doa boleh di dalam hati ya. Ustazah, sholat taubat habis asar nggak boleh. Teman-teman, sholat habis asar nggak boleh ya. Ustazah, sholat hajat oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Yang kesekian kalinya kita sampaikan ulang. Teman-teman coba fokus, aku mau jelaskan sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Jadi nggak perlu ragu lagi, sholat hajat kapan zah, sholat taubat kapan zah, sholat istikharah kapan zah, sholat wudhu kapan zah, kayak gitu. Nah kan itu bingung ya teman-teman ya. Maka saya jelaskan, ada 5 jenis sholat yang bisa kapanpun. Nah, jadi nggak perlu lagi khawatir nih kapan. Nah, apa sholatnya? Yaitu sholat taubat, Mbak Yayen. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Nah, ini hampir sama kayak tadi malam nih temanya ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dilakukan kapanpun teman-teman ya. Kecuali habis asar dan habis subuh. Serta sebelum azan zuhur. Itu nggak boleh. Nah itu bisa kapanpun Mbak. Nggak masalah. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja ya. Oke ya. Oke ya, di sini kayak sholat subuh aja kok teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan salam kiri, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Nah kalau sholat hajat itu sholat kalau kita ingin punya hajat. Ya anak sakit nggak sembuh-sembuh ya, kemudian suami pengen naik jabatan, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti setelah sholat doakan supaya suaminya naik jabatan, misalnya kayak gitu ya. Nah kalau sholat wudhu itu sholat setiap habis ngambil wudhu, itu bisa. Ya kapanpun boleh. Kalau teman-teman pergi umroh, ambil sholat ini lakukan ya. Kecuali di 3 waktu haram sholat ya. Kapan itu haram sholat? Habis asar, habis subuh, dan sebelum azan subuh. Buat konten masakan apakah dosa? Boleh, nggak dosa, nggak ada masalah, silahkan. Ya, Ustazah, bagaimana menyikapi berdoa ditambah rezeki, tapi tambah malah justru kurang rezekinya? Nah, itu cuma sementara, Mbak. Nggak ada orang yang mau berusaha dan berdoa itu maaf miskin selamanya. Nggak ada. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Ya, ketika kita berdoa minta rezeki, gaji kita berkurang, bahkan justru banyak kejadian PHK membawa nikmat. Aku udah doa Nel supaya gajiku naik, malah aku di PHK. Aku bilang, PHK itu momentum paling bagus untuk kamu keep moving, bekerja dengan lebih baik. Dengan cara lain, kerja lain, atau dengan dirimu sendiri.
Banyak banget teman-temanku yang di PHK ujung-ujungnya bisa sukses, asal percaya bahwa itu adalah langkah dan jawaban terbaik untuk menjadi lebih baik, ya kan? Nah, kayak gitu. Kadang-kadang itu cuman sementara aja Allah uji. Ini aku kurangi rezekinya masih tetap doa nggak? Kan kayak gitu kan? Oke. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau baca doa tidak tahu artinya gimana? Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu artinya, nanti teman-teman boleh melakukan yang namanya teman-teman boleh melakukan yang namanya doa pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat sunat wudhu sehari berapa kali? Boleh berkali-kali, nggak masalah. Setiap sebelum sholat misalnya jadinya 5 kali, nggak masalah ya. Ustazah, kalau kita selesai tahajud terus hajat tapi zikirnya setelah hajat, nggak apa-apa. Sholat itu bisa digabung dulu semuanya, misalnya taubat, hajat, tahajud, witir. Lalu kemudian doanya setelah witir, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, besok bisa puasa lagi ya. Hari ini Yaumul Bid, besok Yaumul Bid, besok Yaumul Bid. 3 hari ya teman-teman ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke. Sholat syuruk boleh dilakukan sebelum azan? Nggak boleh. Sholat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Kalau sholat fajar itu adalah qobliyah subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Matahari masih gelap. Sholat fajar atau qobliyah subuh. Niatnya sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 1,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat sunat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 1,5 jam dari syuruk ada namanya waktu duha. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Duha itu bisa 2 rakaat maksimalnya adalah 12 rakaat. Oke. Ustazah, oke, oke gitu ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid hari ini ya? Benar, hari ini adalah puasa Yaumul Bid. Yang belum paham, teman-teman kalau belum makan masih bisa puasa hari ini. Selagi belum makan dan minum. Tapi kalau kuat, kalau enggak ya jangan dipaksa ya. Puasa Yaumul Bid hari ini. Besok juga besok puasanya puasa biasa ya. Besok puasanya puasa biasa ya. Puasa Yaumul Bid juga ya. Ustazah, apakah sebentar ya pelan-pelan ya. Ustazah, saat sholat apa boleh ngantongi kacamata atau dompet di baju? Nggak apa-apa selagi kita nggak terganggu. Oke, Ustazah, misal saya kelewat sholat asar. Boleh saya kodo setelah maghrib? Nggak boleh sama sekali. Lalai dan berdosa. Kalau bisa jangan lalai sholatnya ya. Kalau nggak bisa sholat tegak, duduk. Kalau lagi macet bisa sholat di mobil. Kalau lagi di tempat makan bisa sholat di tempat makan, ya kan? Nah, kalau lagi ada keputihan boleh buka celananya, ya kan? Nggak bisa sholat tegak, duduk, ya kan? Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Minta amalan biar hati tentram. Dalam hal apa nih Mbak nggak tentramnya nih? Ya, sebenarnya untuk hati tentram ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tinggal cukup banyak berzikir, insya Allah hati menjadi tenang ya. Terus nggak usah banyak pikiran ya Mbak. Ustazah, oke. Kalau puasa Yaumul Bidnya mulai besok, Kamis, Jumat, Sabtu bisa. Sebenarnya bisa. Cuma yang satunya masih kurang afdol. Ini aku buka deh. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok puasa Yaumul Bid tiga hari, yang penting masih di bulan Muharram setelah Yaumul Bid nanti." Oke ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Ya, kalau keputihan, kalau teman-teman keputihan, maka yang mesti teman-teman lakukan adalah cebok setiap sebelum berwudu. Ya, nanti celananya nggak usah dipakai lagi ya. Ustazah, sholat sunat awabin maksimal berapa rakaat? 2 sampai 6 rakaat ya. Ustazah, oke. Amin, amin Mbak Yuni, kita doakan sembuh ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Saya nakes. Apa itu nakes? Coba ya. Saya nakes melewati waktu sholat nggak bisa.
Kita itu hanya bisa tidak sholat kalau pertama kita gila, kedua pikun, ketiga pingsan saat operasi, keempat benar-benar ketiduran. Jadi kalau memang betul-betul teman-teman itu sholat itu kan bisa di skip iftitah dan al-fatihahnya. Ya, iftitah dan al-fatihahnya bisa di skip. Terus sholat aja di belakang pintu kayak di samping ranjang pasien kayak sebentar ya. Oke, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Karena nggak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang kita nggak mampu melakukannya ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, oke. Em, Bolehkah zikir setelah tahajud? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Bolehkah zikir setelah tahajud dilanjut setelah sholat subuh karena belum selesai? Boleh, nggak ada masalah. Teman-teman bisa kok, nggak ada problem ya. Bahkan teman-teman bisa melakukan zikir itu sambil motoran, sambil naik mobil, sambil masak. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, iftitah dan ayat pendek, maaf. Yang di skip adalah iftitah dan ayat pendek. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca ya. Ustazah, oke. Sebentar. Kalau puasa yang lalu-lalu, kalau nggak ingat, teman-teman segera bertaubat. Ganti puasa tahun ini yang ingat ya. Ustazah selalu sholat supaya dapat rezeki dalam keadaan sempit. Tiba-tiba ada masuk transfer, tapi tidak halal. Itu ujian. Jangan diterima kalau dia tidak halal ya. Ustazah, oke. Iya, oke. Nanti Mbak Eni ya. Setelah ini Mbak Eni ya. Niat sholat agak nyaring, boleh nggak? Nggak. Kalau teman-teman niat sholat, boleh dilafazkan, boleh dalam hati. Tapi dari takbir sampai salam, maka teman-teman itu boleh melakukan sholat tapi diucapkan. Ya, sholat tapi dilafazkan tapi dibisikkan. Jadi sholat itu jangan tutup mata, tutup bibir. Jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Ya, sholat itu buka matanya, buka bibirnya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Ustazah, kalau saya bulan Muharram puasa sebulan penuh, namanya puasa apa? Nah, itu tadi. Mbak kalau mau puasa sebulan penuh silahkan. Tapi dikembalikan ke puasa yang masyhur. Misalnya Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Asyura dan Tasyu'a. Kalau nggak ada itu ya Mbak puasa puasa nazar atau Mbak puasa ganti kayak gitu ya. Jadi nggak bisa sebulan penuh tapi nggak ada niatnya. Kalau Mbak mau suka puasa, Mbak puasa Daud aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke, sehari puasa, sehari tidak. Oke, Ustazah, sujud syukur setiap habis sholat boleh? Boleh. Itu sebab kita sering sampaikan, kalau bisa kita sepakat, kita semua nih sujud syukur setiap habis sholat ya. Nah, sujud syukur itu kan sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Misalnya nih, hei kamu itu menang loh, hei anak kamu menang lomba loh, langsung sujud. Di tempat itu, nggak harus wudhu, nggak harus takbir. Langsung sujud ya. Lalu apa bacanya? Bacanya adalah subhanallah, bacaan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Tapi kalau teman-teman mau lebih baik kitanya, maka lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung teman-teman sujud. Nggak pakai takbir nggak apa-apa. Pakai takbir boleh. Sujud baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lakukan setiap habis sholat. Jadikan amalan yang rutin kita lakukan. Dalam sholat apapun boleh, nggak jadi masalah. Nah ya, apakah sujud syukur kalau on stage harus ngadap kiblat? Enggak. Apakah sujud syukur harus wudhu? Sebenarnya enggak. Itu cuma adab saja. Kalau dibaca satu kali boleh,
cukup kok ya. Alhamdulillah selalu dikerjakan, Masya Allah ya. Ustazah, kalau puasa Daud berhenti dulu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Berhenti sebentar karena sakit atau karena suaminya melarang, nanti dilanjut lagi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah dibuat batas dari awal. Aku puasa Daud 3 bulan aja, nah itu nggak boleh. Aku puasa Daud 1 bulan aja, atau aku puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja, Sabtu, Minggu libur, nggak gitu. Yang penting jalani aja dulu. Toh kalau batal boleh ya. Toh kalau batal boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Qada sholat kapan diikuti sesuai waktunya. Itu pun kalau ingat jumlahnya. Ustazah, habis sujud syukur baru zikir dan doa ya. Nah, sujud syukur itu udah zikir itu. Sujud itu kan udah zikir isinya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu kan udah zikir sebenarnya ya. Ustazah, oke, bolehkah berwudu di kamar mandi yang gabung dengan kloset pakai sendal supaya nggak kena najisnya ya. Oke, gitu ya. Bukan Mbak Cendana ya. Ustazah, sujud syukur saya lakukan habis zikir dan doa. Nggak apa-apa. Ya, nggak masalah ya. Ustazah, tapi kan zikir dan doa kadang-kadang nggak setiap orang melakukannya. Kadang-kadang dia buru-buru. Maka bagusnya habis sholat otomatis supaya dia gampang dibiasakan. Oke, gitu ya. Aman ya. Sholat subuh kesiangan. Doanya gimana? Niatnya tetap niat subuh. Tapi tetap berdosa kalau lalai ya. Ustazah, sedekah subuh sebaiknya sebelum atau setelah sholat subuh, bebas. Yang penting sepanjang waktu subuh, oke? Ustazah, oke. Kenapa bacaan Al-Fatihah saat asar dan zuhur pelan? Wallahu alam bisawab. Kita tidak tahu karena perintah Rasul cuma satu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi kita persis ikut daripada gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustazah, oke, bacaan kunut tidak hafal nggak apa-apa. Yang menyuruh kita kunut itu cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memerintahkan kunut, menganggap itu sunnah, sementara Imam Hanafi menyatakan tidak kunut. Kalau teman kunut boleh, tak kunut juga nggak apa-apa. Oke, Ustazah, oke, gitu ya. Qada sholat asar setelah asar boleh, tapi kalau ingat saja jumlahnya ya. Oke, Ustazah, sholat hajat abis zuhur boleh nggak? Nggak jadi masalah. Sholat hajat itu bisa kapanpun kecuali habis asar, habis subuh, dan sehari dan menjelang azan zuhur itu haram. Tidak boleh sholat habis subuh, habis asar, dan menjelang azan zuhur. Kenapa? Karena habis subuh itu orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul ya. Kemudian habis asar orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Dan kemudian setelah itu sebelum azan zuhur orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Oke ya. Ustazah, kalau seandainya lupa kunut ya. Kalau lupa kunut, tim kunut nggak? Kalau yang biasa kunut, lupa kunut, mesti sujud sahwi. Kalau yang biasa kunut, lupa kunut, mesti sujud sahwi. Karena kata baginda Nabi, kata Imam Syafi'i, sujud sahwi kunut itu adalah sunnah abadal, sunnah yang dianjurkan sujud kalau lupa. Oke? Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa kunut, tidak perlu sujud sahwi ya. Ustazah, oke. Sholat tasbih siangnya jam berapa? Jam berapapun ya, selain habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat ya. Jam 12 sebelum azan subuh lah. Oke. Ustazah, oke. Batas sholat duha 1 jam menjelang azan zuhur lah, ya kan? Oke. Ustazah, sholat qobliyah subuh masih bisa dikerjakan 1 jam setelah azan subuh, tergantung Mbak. Jadi qobliyah subuh itu hanya boleh dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Begitu juga sholat qobliyah zuhur. Selagi masih ada waktu zuhurnya, masih bisa kita qobliyah zuhur. Masih bisa Mbak. Jadi kayak gini ya Mbak.
Nah, qobliyah itu bisa dikerjakan. Misalnya nih azan zuhur jam 12 lewat 10. Lalu teman-teman melakukan zuhur jam 1. Boleh aja qobliyah subuh dulu, qobliyah zuhur dulu 4 rakaat sholat zuhur lalu ba'diyah zuhur. Itu boleh ya. Ustazah, oke, boleh sedekah. Sedekah subuh boleh dilakukan kepada orang lain setelah 1 tahun nggak? Boleh, tapi kelamaan kalau 1 tahun. Nanti kita nggak terbiasa memberi kalau memberinya tahunan. Memberi itu kan bagusnya dilatih, Mbak. Mingguan, 2 bulan, sebulan. 2 bulan aja udah lama. Memberi ini nggak mudah ya guys. Kalau memberi itu mudah, semua orang kaya akan dermawan. Jadi sedekah subuh dikumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, lalu kemudian teman-teman berikan, serahkan kalau bisa sekali 10 hari, sekali sebulan. Boleh kasih makan kucing, traktir makan teman, kasih makan anak, bebas. Kalau sekali setahun nanti kita takutnya jadi bakhil, nggak terbiasa memberi ya. Ustazah, iya, oke. Sebentar ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat dua-dua boleh ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, qobliyah subuh tuh 2 rakaat aja. Oke, teman-teman coba fokus, share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir dan baru lihat aku sekarang, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Semoga kita bisa belajar bersama dan betah belajar di akun ini. Kita pelan-pelan, yang penting tiap hari. Oke ya. Jadi begini Mbak. Ada sholat qobliyah dan ba'diyah yang hukumnya sunnah mu'akad. Kalau bisa, Mbak jangan tinggalkan. Kapan itu? Pelan-pelan teman-teman fokus ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib. Saya ulang pelan-pelan ya. Kalau mau dikerjakan nih, ini bagus hukumnya sunnah mu'akad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke? Nah, kalau yang 4 rakaat sebelum zuhur, bisa dikerjakan dua-dua aja. Dua-dua, supaya lebih gampang. Nah, itu sunnah mu'akad statusnya, sunnah mendekati wajib. Tapi nggak wajib, ya. Tapi nggak wajib, ya. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah setelah maghrib dan isya. Oke, aman? Sudah ya, paham ya? Tuh aku sematin di bawah. Yang pusing panjang nggak paham, ya boleh screenshot aja. Nah, atau teman-teman kalau 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, ada. Tetapi sunnah biasa ya. Sebelum zuhur 1 boleh, 2 rakaat, 1 rakaat nggak boleh ya. Ustazah, apakah tahajud disunahkan pakai iftitah dulu? Perhatikan, iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Sholat wajib aja nggak wajib iftitah, apalagi sholat sunnah. Tapi sayang kalau nggak dikerjakan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak pakai iftitah, sholatnya sah kok. Cuma sayang kalau nggak inikan ya, kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, kalau 4 rakaat qobliyah zuhur itu pakai tahiyat awal nggak? Kalau sholat sunnah mau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sholat duha langsung 4 rakaat. Ya, qobliyah asar ada, tapi sunnah biasa, dia tidak sunnah mu'akad. Kalau mau dikerjakan bisa. Misalnya nih, sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, misalnya sholat taubat langsung 4 rakaat, itu bisa. Tapi caranya agak susah. Pertama tidak pakai tahiyat awal kayak sholat zuhur dan asar. Yang kedua rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Susah kan? Dua-dua aja dulu. Dua-dua aja. Ya, sekali 2 salam, 2 salam. Ya. Ustazah sering muncul ya di mukanya. Apa? Ustazah sama-sama ya. Niat sholat 2 rakaat sebelum asar. Qobliyah asar seperti biasa. Cuman hukumnya sunnah biasa. Oke, paham ya? Nah,
Niat sholat tuh gampang aja Mbak. Sebutkan nama sholatnya, hukumnya, nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Contoh, sengaja aku qobliyah subuh, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi cukup sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Udah gitu aja. Oke. Oke, aman ya. Udah gitu doang kok ya. Ustazah, setelah sholat awabin, setelah sholat maghrib kalau mau awabin boleh. Oke. Ustazah, kalau sholat apa tadi sedekah subuh, apa coba ditulis lagi ya. Oke, ya betul. Nama sholat, rokaat dan hukumnya itu aja kok ya. Ustazah, oke, oke. Kalau baca usolli boleh. Usolli sunnat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Atau usolli sunnat tahajud rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ustazah kok selalu pakai bahasa Indonesia niatnya? Niat pakai bahasa Indonesia boleh. Niat sholat, niat udhu, niat tayamum, niat junub, niat nifas bisa pakai bahasa Indonesia. Makanya aku sering spill pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Indonesia aja masih bingung. Kalau aku spill pula pakai bahasa Arab nggak jadi teman-teman sholat nanti malah pusing ya kan? Oke, Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Sedekah subuh di masjid boleh nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh di masjid boleh nggak jadi masalah ya. Posisi imam berdiri kalau sesama perempuan bebas. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ustazah, oke, kok manis banget ya. Barusan aku minum makan micin, jadi agak manis ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh ditransfer nggak ada masalah ya. Oke, aman ya. Iya. Ustazah, ya kayak gitu caranya ya. Sholat sunnah apa nggak pakai takbiratul ikhram? Kalau takbiratul ikhram pakai. Tapi kalau seandainya tidak, tapi iftitah nggak pakai nggak apa-apa. Tapi takbiratul ikhram kan rukun sholat. Allahu Akbar. Kalau teman-teman sholat nggak pakai takbiratul ikhram ya nggak sah sholatnya. Sama dengan Al-Fatihah, itu adalah rukun ya. Nah, jadi sholat diam aja nggak pakai takbir, ya kan? Oke, Ustazah, kalau nyalain bukhur pas masuk rumah, bukhur nggak apa-apa. Di rumahku selalu pakai bukhur pagi dan malam, wangi, ya sunnah Nabi. Kalau lupa duduk, Ustazah, bagaimana hukumnya kalau tinggal puasa yang lalu? Kalau ingat jumlahnya bisa ganti ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh apa ya? Saya mohon penjelasannya. Oke, teman-teman yang baru mampir di akun aku, teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini pelan-pelan setiap hari ya. Nah, teman-teman, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dikumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, ya kan? Lalu nanti sekali-sekali, ya entah di hari Jumat, ya, entah di hari apapun, teman-teman boleh sedekahkan. Ya, entah dikasih ke anak, ke istri, ke menantu, kata termakan kawan, ngasih makan teman, gitu dia. Nah, sedekah subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi, pahalanya berlipat, dan insya Allah rezeki kita akan berkah ya. Sedekah subuh ini udah masyhur, udah banyak orang-orang yang sukses dengan sedekah subuh. Mantap dunianya, bagus akhiratnya, dan disukai banyak orang karena dia sering sedekah ya. Ustazah, iya, bacaan doa iftitah untuk sholat iftitah. Nggak ada sholat iftitah Mbak. Ya, yang penting iftitah dalam sholat itu nggak wajib. Cuman sayang kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, tahajud bacaan surat bebas. Bacaan surat setelah Al-Fatihah bebas ya. Bebas aja. Bacaan surat setelah Al-Fatihah bebas ya. Oke, tapi walaupun bebas, teman-teman nggak bebas.
Karena teman-teman kau tengok dari profil picture-nya asik cool tiap hari. Bebas, tapi kita nggak bebas. Canda ya guys. Jadi boleh baca ayat kursi, ya, boleh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Pokoknya isinya adalah ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya juga bisa, ya. Ustazah aku maunya cool aja, nggak apa-apa juga, ya kan? Nah, oke. Ustazah, oke, mau pesan madu lagi. Sakit pinggangku sembuh, udah tinggal sedikit. Boleh ya, setelah ini pesan madu ya. Ustazah, sholat tahajud baca Al-Fatihah aja boleh. Semua jenis sholat, Al-Fatihah doang nggak apa-apa. Sholat zuhur cuman Al-Fatihah doang sah. Sholat isya cuman Al-Fatihah doang sah. Sholat asar cuman Al-Fatihah doang sah. Ya, cuma sayang kalau nggak baca iftitah itu, sayang saja. Karena tim kulkul aja muncul kata Mbak Santi. Lagi serondok dia Mbak, sembunyi ya. Nah jadi misalnya nih teman-teman sholat zuhur. Iftitah itu sunnah tidak wajib, tapi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada sahabat-sahabi sholat, ya sahabatku, siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, apa kata sahabat? Saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, futihat abwabas samawat. Terbuka pintu langit ketika kamu baca iftitah. Maka sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Ustazah tahu aja kami tim kulkul. Ya tahu, aku tahu. Aku tahu teman-teman sekarang ada yang lagi nyetrika sambil nyuci, buat sarapan, pakai daster. Ada yang lagi nyuapin anak, ada yang lagi jualan, ada yang lagi jahit. Tahu aku guys. Nah, aku kan agak lain ya kan guys. Oke, Ustazah zikir termasuk sedekah nggak? Beda. Kalau zikir ya pahala zikir. Kalau sedekah ya pahala sedekah. Ya kan? Oke, ada kan capcus. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat witir 3 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Ada yang lagi ngepel, oh, tuh jelungkang nanti. Hati-hati ya. Aku lagi jemur Mbak Tini. Iya ndak kayaknya ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Ustazah, oke, sebentar. Aku baru selesai ngaji, siap, rebahan, Masya Allah ya. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi dia tidak pakai tahiyat awal ya, oke. Ustazah, iya, sholat iftitah sebelum tahajud. Sholat iftitah siapa yang masyhurkan? Sholat awabin Imam Syafi'i. Sholat iftitah apa ya teman-teman? Sholat iftitah siapa? Enggak ada teman-teman. Oke ya. Ustazah kalau makan sahur terus kedengeran imsak. Kalau imsak masih boleh tetap makan. Batasnya azan subuh ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dia ya. Katanya bukan doa iftitah, sholat iftitah sih katanya. Sholat iftitah sebelum sholat tahajud. Apa? Oke ya, Ustazah, wudhu, oke. Ustazah, niat sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat, 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bisa. 1 kali bisa ya, 1 kali doang bisa ya. Sedekah subuh untuk acara maulid enggak apa-apa, yang penting untuk orang beli makanan di maulid kan. Nah, gitu ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Kalau baca Allahumma ba'id nggak masalah. Ustazah, wudhu di dalamnya terdapat kloset, nggak masalah ya. Nah, nggak masalah. Yang penting teman-teman pastikan, teman-teman tidak kena najis ya. Ustazah, sedekah subuh masukkan ke kotak amal masjid nggak masalah. Setiap subuh letakkan ke kotak amal, berarti orang kotak amal yang mengumpulkannya. Nanti mereka yang menyerahkan. Kalau nggak ke masjid, kita kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti kita yang menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, oke. Ustazah, tangan kena tinta boleh sholat enggak? Nah ini aku yang selalu bahas ya. Kalau lagi pemilu, saran aku dihapus. Ya khawatirnya dia nggak masuk
ke dalam pori-pori. Saran aku dihapus spidol yang guru-guru dihapus. Ya, dihapus semuanya, takutnya wudhunya nggak masuk ya. Makanya kalau pemilu aku live, Ustazah nggak nyoblos, tapi udah aku hapus ya, takut zuhurnya nggak maksimal ya. Ustazah, boleh nggak habis Ba'diyah Isya langsung sholat witir 1 rakaat? Boleh. Habis Ba'diyah Isya, witir 1 rakaat nggak jadi masalah ya. Kalau make up itu boleh, tetap make up boleh asal jangan berlebihan. Tapi kalau make upnya waterproof gitu ya, yang benar-benar waterproof yang benar-benar dia tidak anti air harus dihapus sebelum mengambil wudhu. Oke, kecuali tidak waterproof ya. Lututku sembuh Zah minum madu rambutan. Nah, itu dia yang dari tadi nanyain madu. Nah, lututku sembuh Zah. Memang madu rambutan itu dia kayak pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, hambeyen. Nanti berikan orang tuanya madu rambutan. Madu rambutan itu bagi yang suka sakit lutut, sholatnya nggak enak, lututnya nggak enak, ke madu rambutan ya. Ustazah, kalau sholat isya, apakah qobliyah dulu? Bagus, qobliyah isya sunnah, walaupun tidak sunnah muakkad ya. Qobliyah, lalu kemudian sholat isya, lalu ba'diyah ya. Kalau asam lambung itu akasia Mbak. Asam lambung, hipertensi, kolesterol, diabetes, jantung, ya, kemudian asam urat, itu madu akasia. Keputihan, hitrus itu ke akasia ya, ke akasia ya. Nah, 2 madu itu best seller. Nanti kalau beli 2, aku turunkan harganya. Akasia dan rambutan dua-duanya rasanya enak ya. Oke, Ustazah, kalau lembaran Al-Quran yang sobek dibakar nggak masalah untuk menghindarkan dia dari kehinaan ya. Ustazah, mau dong madunya. Madu boleh, iya Mbak Rarafio, kajian. Darah tinggiku turun, lanjut minum madu. Lanjut Mbak, aku minum madunya udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun enak ya. Sakit pinggang, ada yang belum beli madu? Ya, madu kita itu udah terco banyak banget ya. Kemarin terco 2 ton di akun kita. Nah, yang mau madu, aku mau kajian nih, teman-teman baca bismillah. Nanti aku spill madunya, tapi kalau beli madu harus fokus ya. Karena itu 2 madu bagus-bagus, akasia dan rambutan. Ya, nanti ada promo bundling, beli 2 lebih murah ya. Nanyain keranjang. Nah, kita nanti kajian ya. Nah, ini 2 madu yang best seller. Ini akasia dan rambutan. Nanti ada keranjang, COD. Sore ini kita kirim. Nah, ini rambutan. Madunya asli dari petaninya tuh. Dia ada gas dari perut lebahnya. Asli nih, teman-teman ya. Ini dia tidak madu yang 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tidak. Dia madu yang dipanen, saring, kirim, packing. Ini madu seger ya. Nah, ini rasanya manis kayak aku. Nah, kalau ini madu akasia yang aku minum. Nah, ini rasanya manis asam seger, warnanya hitam. Ini lebahnya menghisap bunga akasia. Ini dia kayak diabetes, asam urat, asam lambung, dan seterusnya. Beda rasa, beda warna, beda pesona ya. Nanti kalau mau beli 2 aku turunkan harganya ya. Oke, yang akasia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum madu sunnah, nggak usah khawatir keasliannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kirim ya. Akasia ini adalah, harus fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, keputihan, haid terus, benjolan, atau sekedar meningkatkan stamina, asam urat, asam lambung, akasia. Mantep ya. Akasia ini 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Teman-teman, pelan-pelan nanti kalau beli 2 aku turunkan harganya ya. Yang mau beli, kalau ada asam urat juga, sakit lutut juga, saraf kejepit juga, nanti beli 2. Yang mau beli 2 jangan belanja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku munculkan sekarang harganya 89.000 1 kilogram madu. Kalau mau beli akasia dan rambutan jangan belanja dulu akasia, nanti ada link beli 2 lebih murah. Oke? Mbak Nita nanti aku jelasin soal semut ya. Kita fokus dulu ya. Oke, madunya asli, jangan khawatir ya teman-teman, langsung dari petaninya. Yang mau beli 2 nanti boleh beli ya.
Oke, fokus ya. Akasia terakhir. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid nggak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid nggak lancar, akasia. Tuh, benjolanku udah kempes. 2 sendok makan pagi dan malam, campur air putih hangat, teh kopi bebas, langsung minum boleh, anak kecil boleh minum, sebelum makan, setelah makan boleh. Oke? Yang beli 2, nanti aku jelaskan cara minumnya ya. Yuk kita ke rambutan, fokus ya. Rambutan ini lebahnya menghisap bunga rambutan. Ini manis kayak permen, madunya enak, nggak usah khawatir. Rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, pengapuran, tulang kropos, persendian, pertulangan, lupus akasia ya. Persendian, pertulangan, mau sujud sakit lutut, duduk antara 2 sujud nggak bisa ditekuk, mau bangun sakit tumit, bangun tidur digebukin orang sekomplek, boleh ke rambutan. Oke? Lupus akasia. Bismillahirrahmanirrahim. Rambutan. Berapa harganya rambutan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke? 89.000 1 kilogram madu. Coba dibantu harganya berapa yang rambutan. Kalau mau beli 2 siap-siap. Kalau mau beli 2 siap-siap ya. Berapa harganya rambutan? Rambutan berapa harganya? Rambutan lagi promo ya. Teman-teman yang mau beli rambutan boleh digas. Tapi nanti kalau beli 2 lebih murah lagi. Oke? Langsung beli rambutan kalau mau beli rambutan ya. Kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia adalah rambutan. Oke? Kalau beli 2, aku turunkan harganya. Ada yang mau beli 2 teman-teman? Kalau yang mau beli 1 kilo nih ya. Berarti kalau beli 2 kilo. Misalnya ada asam urat juga, sakit lutut juga, beli 2 lebih murah. Ada yang mau beli 2? Kalau ada tulis ada ya. Mau 2, mau beli 2, mau 2. Oke. Yang mau beli 2 fokus ya. Harganya bisa kita turunkan. Nah karena ini 1 kilo jadi cukup berat, jadi aku pakai rak andalan aku. Jadinya 2 kilo guys. Berat kali ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, yang mau beli 2 fokus. Harganya kita ambiarin ya. Jadi ceritanya ini adalah 2 madu ya. Ini 2 madu, tadi kan ceritanya 2 madu nih. Nah, ini kan tadi akasia ya. Ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, program hamil, keputihan, haid terus, benjolan, jantung, ginjal, ini kan akasia. Stamina bagus akasia, aku minum ini. Kalau nggak ada masalah apa-apa boleh akasia. 2 sendok pagi dan malam ya. Nah kalau rambutan ini kan kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, ya pokoknya tulang, tumit, pinggang, punggung. Kalau sholatnya udah capek, nggak enak, baca Quran sebentar udah kesemutan, rambutan. Jadi gini, kalau mau beli 2, misalnya teman-teman ada diabetes juga, sakit lutut juga, ada asam lambung juga, tumit juga, beli 2. Kalau beli 2, maka teman-teman nanti akan kita kirim 2 kilo, harganya kita turunkan, tapi cara minumnya pagi akasia, malam rambutan. Nah, tetap 4 sendok 1 hari kan? Lebih hemat dan gunanya lebih banyak karena 2 madu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. 2 kilo madu harusnya 178.000. Sekarang berapa harganya? Coba dibantu ya. Sekarang berapa harganya? Dibantu. Berapa harganya sekarang? Guys, beli 2 berapa harganya sekarang? 178.000. Sekarang berapa? Jangan belanja dulu. Sekarang berapa? 156.000. Oke, tunggu dulu aku bisa turunkan lagi. Tunggu dulu, jangan beli dulu mbak, aku bisa turunkan lagi. Sambil aku turunkan, ini harga bagus ya, sambil aku turunkan dulu, sambil aku jelaskan.
Jangan beli dulu ya. Nah, akasia ini manis asam seger, rambutan ini manis kayak permen ya. 154 masih bisa aku turunkan. 160. Tunggu dulu, kita turunkan. Mas Adit, hidupkah Mas Adit? Coba ya, kita turunkan dulu harganya, baru nanti teman-teman minum ya. Nah, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ini bisa diminum untuk anak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku turunkan harganya sekarang. Harga bagus, coba, harga udah bagus. Berapa harganya? Berapa harganya? Beli pagi ini guys. Kalau ada yang 1549, 152, 156, harga tergantung akun tapi ini udah murah banget ya. 148 ini kita udah 2 mingguan gak dapat harga segini. Langsung beli 2 lebih murah. Ya 178 nggak mungkin, 180 nggak mungkin, itu pasti karena ongkir. Kalau ada ongkir ya nggak apa-apa, dia ada ongkir harganya kita turunkan biar teman-teman bisa belanja madunya. Ambil kesempatan ini beneran deh, ini harganya oke banget. Berarti 1 kilonya cuma 72.000 aja. Minta maaf untuk Malaysia belum bisa ya teman-teman ya. 178 nggak mungkin, karena harga dari toko aja udah 169 itu ya. Nah itu kalau 178 plus ongkir nggak apa-apa Mbak. Ya itu dapatnya 2 kilo ya. Teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa beli 2 lebih murah kita ini ya sudah benar-benar banyak yang suka ya. Dia berada di posisi 1 di dunia permaduan Indonesia. Langsung COD. Oke, 194 mungkin. Itu tergantung lokasi teman-teman ya. Bismillah ya, langsung COD. Nah, jangan lupa baca bismillah ketika konsumsi. Karena ini madu 2 kilo, asli langsung dari petaninya. Aku udah spill hampir 2 tahun ya. Oke, hampir 2 tahun ya. Oke, gitu ya. Oke, dan datang bulanku sudah lancar, terselesaikan sama akasia. Tuh, Masya Allah ya. Amin, udah dapat, ada yang udah CO2, kalau ada yang udah CO2, kasih tahu aman, nggak error kan? Harga asli ya. Oke, harga asli ya. Cara minumnya kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan, pagi akasia, malam rambutan. Ada yang sudah berhasil CO2, sebelum makan, setelah makan bebas ya. Sebelum makan, setelah makan bebas. Oke? Aku jelaskan lagi yang mau beli satu persatu ya. Nah, fokus ya teman-teman ya. Ceritanya beli 2 etalase 1. 180 masih oke, masih masuk akal Mbak. Beli ya. 180 beli ya. Oke, beli 2 140, murah kali harganya. Expired nggak ada, ini madu asli tanpa campuran jadi nggak ada expire ya. Cara minumnya kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan ya. Pagi akasia, malam rambutan, oke? Nah, silakan teman-teman berproses untuk madunya ya. Oke, dah fokus ya teman-teman ya. Fokus, aku jelaskan yang mau beli satu sekarang ya. Oke, yang mau beli satu teman-teman, kalau beli 2 maksimalkan di etalase 1 ya. Oke, madunya asli langsung dari petaninya. Oke, aku tuh pusing-pusingku udah nggak kambuh tuh, Masya Allah, tuh kan udah banyak testimoninya. Yang udah merasakan testimoninya, teman-teman semangat, diminum diminum terus madunya ya. Fokus. Yang mau beli satu fokus ya. Ini beli 2 lebih murah etalase 1. Kalau mau beli satu-satu, ini aku sematkan di bawah akasia. Fokus ya. Kalau mau beli satu ini akasia ya. Nah ini coba lihat. Nggak mau beli 2 beli satu boleh. Ini akasia. Ini madu yang aku minum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali ya. Oke. Ada yang udah beli 2 ya. Aman ya. Bisa dibeli ya. Udah CO ya. Nggak error kan ya. Nah yuk kita udah CO2. Udah CO2. Mantap ya. Ini akasia ya. Akasia ini adalah diabetes. Ini aku sematkan di bawah. Kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, udah CO2, Masya Allah, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan adalah akasia. Akasia bikin sembuh lambungku, Masya Allah ya. Kental nggak? Oke, kertasnya memang nggak ada ya teman-teman ya.
Nah, itu adalah akasia. Aku ulang akasia ya. Udah CO2, udah CO2, udah CO2. Masya Allah ya. Bismillah ya, akasia ya. Akasia ini diabetes. Teman-teman kalau beli dua, memang ongkirnya dianggap 2 kilo, tapi udah dibantu oleh tokonya. Harga udah diturunin, ongkir udah disubsidi. Mbak Mama Uti, darah tinggiku berangsur turun. Masya Allah, akasia ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, campur air putih hangat, teh kopi boleh ya. Tuh, kolesterolku turun, tenang aku, Masya Allah ya. Nah, rambutan etalase 3, udah CO2, udah CO2, siap untuk kesehatan. Bismillah ya. Madunya asli, nggak usah khawatir, aku udah spill hampir 2 tahun. Mantap ya. Nah, ini rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Udah cowok yang kelima, alhamdulillah pegel-pegelku hilang tuh, Masya Allah ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada 2 keluhan, misalnya asam urat juga, lutut juga ya, kemudian diabetes juga, tumit juga, beli 2 tuh lebih murah. Nah, beli 2 ini menjadi cukup trending ya. Banyak yang suka ya, teman-teman ya. Banyak yang beli karena harganya memang mantep banget ya. Teman-teman COD aja, madunya asli, nggak usah khawatir. Udah aku spill cukup lama. Baca solawat ketika meminumnya. Nanti kalau kebas-kebasnya udah hilang, lebih mantap iktikafnya. Kalau kramnya udah hilang, lebih mantap iktikafnya. Kramku yang sering kambuh sekarang sembuh. Tuh, Masya Allah, ya kan? Nah, teman-teman yang tadinya keputihan, lebih semangat lagi sholatnya, ya. Udah CO, dapat 154, Masya Allah, oke? Asma batuk sebentar lagi aku jelaskan ya. Siap Mbak Caci, oke? Fokus ya teman-teman ya. Campur susu nggak ada masalah ya. Oke, aman ya. Mbak Bawon akasia aman ya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Kalau mau beli 2, teman-teman ke etalase 1 itu lebih murah. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman maunya beli 1 dulu, mau coba dulu nggak masalah. Yang penting itu aku fasilitasi buat yang beli 2 lebih murah. Harganya cuma 72.000 1 kilogram madu. Itu bukan harga dari toko ya, itu harga dari TikTok. Jadi karena banyak yang CO, oke. Etalase 3 belum ya, belum ya. Dia itu promo dari TikTok karena teman-teman banyak belanja ya. Nah ya, udah CO2 siap ya, nih ya. Jadi dia ini itu ya, dia ini menjadi trending ya. Beli 2 lebih murah tuh, banyak yang beli ya. Udah CO2, udah CO2, udah CO2, udah CO2. Masya Allah ya, beruntung CO2 ya teman-teman ya. Karena harganya udah oke banget, dapatnya 2 kilo. Jauh banget jaraknya ya. Oke, aku ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah CO rambutan, udah CO akasia. Masya Allah ya. Aku ulang ya, pelan-pelan ya. Bismillah ya. Sudah CO akasia, semoga cocok. Siap ya. Aku udah CO2, siap. Nah, cara minumnya gimana? Cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, cuka apel boleh. Karena ini madu asli, dia bebas dicampur apapun. Nah, kalau beli 1. Nah, tapi kalau belinya 2, cara minumnya itu pagi akasia, malam rambutan. Kalau beli 2 ya, pagi akasia, malam rambutan, atau boleh dibalik. Yang penting jangan tuh sakit pinggangku udah sembuh, Masya Allah. Nah kan, nah itu ya, silahkan teman-teman berproses ya. Yuk, aku mau jelaskan. Oke, aku jelaskan satu persatu ya. Akasia enak banget, sangat cepat asam lambungku sembuh, kolesterolku hilang, Masya Allah. Oke, darah tinggi boleh ke akasia, diminum terus ya. Testimoni diabetes udah banyak banget, Mbak. Oke, bismillah ya. Yuk akasia dulu etalase 3, ini dia ya. Akasia ini adalah diabetes. Aku fokus ya. Hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung,
tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. Pengapuran rambutan, pelan-pelan nih aku jelasin dulu ya, pelan-pelan gantian ya. Beli 2 etalase 1 ya. Nah, akasia dulu pelan-pelan ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat, teh kopi bebas, langsung minum juga boleh. Saya sudah check out etalase 2, mantap ya, langsung diminum ya. 2 sendok pagi, 2 sendok malam. Aku sangat bersyukur berkat madu sakit polipku sembuh. Masya Allah, tuh polip ya, Masya Allah. Nah ya kan, nah ini akasia, stamina juga akasia, yang aku minum terus akasia ya. Nah kalau rambutan ini dia etalase 2 ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Pokoknya pertulangan, saraf kejepit, persendian, BAB nggak lancar, rambutan. Rambutan kalau beli 1 lagi promo nih. Harga sebenarnya 89.000 aja. Tuh, datang bulanku lancar setelah 2 bulan. Masya Allah ya. Nah, ini madu asli. Nah, kalau teman-teman mau beli 2, misalnya teman-teman ada diabetes juga, haid nggak lancar juga, beli 2 lebih murah ya. Terima kasih teman-teman yang udah CO. Harga ini sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi mumpung lagi oke banget, etalase 1 itu bagus ya, teman-teman ya. Langsung COD ya. Oke, silahkan teman-teman berproses. Nah, cara minum, siap Mbak Enti ya. Cara minumnya gimana sih? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Ya, oke, beli 2 lebih murah. Tuh, linu-linuku udah sembuh. Tuh, Masya Allah. Sembuh ya, linu-linuku udah sembuh. Tuh, Masya Allah ya. Oke, mantap ya teman-teman ya. Nah, akasia dan rambutan tuh etalase 1 langsung COD. Langsung COD. Harga lagi mantap banget ya. 148.000 itu mantap banget ya. Batuk sebentar lagi. Aku ke madu randu. Pagi sebelum makan. Setelah makan bebas ya. Sebelum makan, setelah makan bebas ya. Nah, ini nih ya. Kayak gitu kan guys. Udah ada nih standarnya nih ya. Nggak, standar turunnya ya. Nah, turun lagi dia pagi ini ya, beli 2 ya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Aku ulang ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Beli 2 lebih murah etalase 1 ya. Cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Kalau mau beli 2 pagi akasia, malam rambutan ya. Teman-teman gak perlu khawatir, madu kita ini cukup banyak diminati di Seantero jagat TikTok ya. Dia menjadi sangat banyak disukai ya teman-teman, ngeblur ya. Tuh letaknya di nomor 1 ya. Nah tuh ya. Nah jadi teman-teman gak perlu khawatir. Wah ngeblur guys ya. Coba aku jelaskan satu persatu, bismillah. Setelah ini aku ke madu amandel ya. Nah yuk kita ke akasia etalase 3. Rambutan etalase 2. Fokus ya, akasia dulu nih. Kalau mau beli akasia dan rambutan etalase 1. Ini dia ya. Aku ke akasia dulu, aku sematkan di bawah, bismillah. Kalau mau beli 2 lebih murah etalase 1. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Siap, terima kasih ya Mbak Bella dan teman-teman yang udah check out ya. Ke diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo,
promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, haid gak lancar, keputihan, haid terus, haid lagi, benjolan, liver, jantung adalah akasia. Atau sekedar meningkatkan stamina doang, akasia. Ya, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah CO, sore nanti langsung aku kirim ya. Isi 2 itu masing-masing 1 kilo, jadinya 2 kilo ya. Nah, kalau rambutan etalase 2 ini dia. Rambutan pokoknya akasia tadi yang aku sebutkan etalase 3 belinya ya. Nah, kalau rambutan etalase 2 tuh ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Aku ulang, rambutan adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Kalau teman-teman mau beli 2, misalnya ada asam urat juga, lutut juga. Misalnya teman-teman ada diabetes juga, tumit juga. Ya, oke, maka teman-teman beli 2 lebih murah etalase 1 tuh ya. Etalase 1 ya, cuma 140-an ribu aja, beli 2 lebih murah ya. Oke, langsung COD ya. Silahkan teman-teman berproses ya. Oke, nah minumnya gimana? Kalau belinya 1, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Kalau belinya 2, pagi akasia, malam rambutan. Nah, dah diabetes etalase 3 akasia. Ya, ayo diborong guys, bikin sehat loh. Dah, oke. Sekarang aku ke madu randu ya. Randu ini madu yang encer ya, tapi dia asli. Aku udah pernah panen randu ini. Ini madu yang cukup langka dan madu randu ini bagus untuk anak ya. Oke, randu ini etalase 1 aku letakkan. Nanti beli 2, pindah ke etalase 2 karena ada randu tuh. Lambungku sembuh minum madu akasia tuh, Masya Allah ya. Nah, dah, oke, memang lambung nggak lama ya dengan akasia. Bismillah ya. Nah, ini randu etalase 1 ya. Aku sematkan di bawah. Harganya normal ya. Nah, ini randu ya. Randu ini, amin Mbak Nur Hamidah ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, amandel, sinus, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, anaknya suka demam, asma, randu ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi juga boleh. Batuk, pilek, randu ya. Tuh, batuk, pilek anakku sembuh. Masya Allah. Dah. Silakan teman-teman kita berproses. Itu beli 2 lebih murah etalase 2. Mumpung lagi ada promonya karena kita nggak tahu harga nanti. Dan kita mau kajian. Oke ya. Randu etalase 1, randu tidak ada bundling. Siap Mbak Soleh. Aku jelaskan lagi bagi teman-teman yang baru mampir ya. Oke, capcus. Ya, anakku nggak mudah demam lagi minum randu. Oh, Masya Allah ya. Ya, itu memang makanan dari randu ya. Siap Mbak Nur Aziza, tumit boleh, lambung boleh. Boleh. Ini aku jelasin ya. Nah, tumit lambung nih aku jelasin ya. Nah, jadi ceritanya itu beli 2 lebih murah etalase 2. Isinya adalah akasia dan rambutan. 2 madu. Kan beli 2 lebih murah tuh kan. 100 berapa itu ya. Nggak sampai 80.000 1 kilo kalau bundling. Nah ya kan. Nah kalau mau beli satu-satu. Akasia ini etalase 4. Rambutan ini etalase 3. Coba aku jelaskan satu-satu.
Akasia dulu etalase 4, rambutan etalase 3. Nah, akasia dulu nih. Nah, ini aku sematin di bawah. Warna kuning akasia ya. Randu di bawah 6 tahun 1 sendok. Di atas 6 tahun 2 sendok. Ya, pagi dan malam. Semua madu gitu kok. Di bawah 6 tahun 1 sendok, di atas 6 tahun 2 sendok. Siap Mbak Siti ya. Nah, ini ram akasia ya. Nah, akasia ya. Akasia dulu nih. Etalase 4. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, atau stamina keluarga akasia. Semua madu bisa diminum anak. Di bawah 6 tahun, 1 sendok makan pagi dan malam. Di atas 6 tahun, 2 sendok makan pagi dan malam ya. Akasia ini manis asam seger ya. Nah, etalase 4. Nah, kalau rambutan warna biru etalase 3, itu dia di bawah. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Rambutan ini manis kayak permen. Nah, pokoknya kesemutan, lutut, tulang, pinggang itu rambutan, oke? Nah, kalau teman-teman ada 2 problem, misalnya asam urat juga ya, misalnya lutut juga ya, maka teman-teman beli 2 etalase 2 itu jauh lebih murah. Langsung COD, waktu kita 15 menit lagi ya. Tuh, madunya enak, tuh, menyehatkan, kepala nak sakit lagi, tensiku normal, Masya Allah ya. Bang, madu itu, nah yang aku amazingnya sih, yang beli madu nggak berhenti-berhenti orangnya. Ya, repeat order terus, yang baru beli terus. Kapan nih selesainya? Iya kan? Nah, kayak gitulah. Nah, ya udah, enggak apa-apalah. Ya, kita ke madu dulu, teman-teman boleh COD ya. Nah, madu kolesterol etalase 4 akasia. Akasia pagi, malam rambutan atau dibalik juga boleh ya. Nah, langsung COD ya, teman-teman ya, nggak selesai-selesai, tapi enggak apa-apa. Yang penting bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat untuk petani, bermanfaat untuk dunia permaduan Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, selagi ada madu gas, iya siap, Masya Allah. Yang agak susah tuh rambutan ya, sampai agak susah rambutan, karena panen rambutannya Oktober. Semoga dia ada ya, sampai Oktober ya. Vertigo akasia, diabetes akasia, keputihan akasia. Nah, ini aku jelaskan. Kan beli 2 lebih murah etalase 2 ya, akasia dan rambutan. Nah, ini dia akasia. Terima kasih ya Mbak Rosa ya. Nah, ini dia akasia nih. Aku sematkan di bawah akasia etalase 4. Saya sudah 20 kali COD madunya. Tuh, Masya Allah. Ya kan? Nah, ya. Nah, ini akasia tuh Mbak. Aku sematkan di bawah. Ini madu enak. Ini madu yang aku minum. Warnanya hitam. Akasia ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, kolesterol. Tuh, kolesterolku udah turun, Masya Allah ya. Darah tinggi, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, keputihan, itu semuanya akasia. Ya, 2 sendok pagi, 2 sendok malam, campur air putih hangat, teh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Siap Mbak Liza ya. Oke, alhamdulillah minum madu haidku jadi lancar tuh. Ini dia akasia. Terima kasih ya Mbak testimoninya. 4 tahun aman, 1 sendok aja pagi dan malam. Campur sebuah jahe, mantap ya. Nah, ini akasia. Nah, beli 2 etalase 2 ya. Lebih murah ya. Tuh, asam uratku normal berkat madu itu Ustadz. Tuh, Masya Allah. Rasanya enak, harganya terjangkau, minumnya sunnah. Tuh, benjolanku berangsur kempes, lanjut minum madu terus. Tuh, Masya Allah ya. Tuh kan.
Banyak banget ya guys, sampai nggak kebaca saking banyaknya ya. Nah, diabetes akasia. Yuk kita ke rambutan etalase 3 ini dia ya. Rambutan etalase 3. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia adalah rambutan. Jadi kalau teman-teman diabetes, akasia etalase 4, lutut, rambutan etalase 3, atau penasaran ini bisa beli 2 warna, 2 rasa, 2 pesona, 2 sumber. Akasia ini lebahnya menghisap bunga akasia, rambutan ini lebahnya menghisap bunga rambutan ya. Oke, beli 2 lebih murah etalase 2 ya. Oke. Oke, oke. Oke. Apa Mbak Andreas? Salah masuk ruangan Pak Andreas. Ya. Vertigo sama. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan. Kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan. Langsung COD ya. Oke, harga lagi mantep. Kita nggak tahu harga malam ya. Dan beli 2 lebih murah itu menjadi cukup banyak diminati di akun kita ya. Nah, di jagat TikTok ya. Nah, itu ya. Nah, itu dia banyak. Udah CO4, Masya Allah tuh kan. Nah, banyak ya. Nah, itu nggak usah khawatir ya. Harganya terjangkau aja. Tuh, banyak yang suka madunya ya. Udah CO4, mantap ya. Oke, siap. Nah, udah kayak gitulah pokoknya. Dah, diabetes akasia. Oke. Waduh, Mbak Neti belinya randu dan akasia. Etalase 1 dan 4 tuh. Kolesterol sama, semua madu sama. 2 sendok pagi dan malam ya. Oke, etalase 1 lagi ya. Etalase 1 randu ya. Oke, etalase 1 randu ya. Ulangi, saya baru masuk, boleh. Aku ulang dari etalase 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, etalase 1 dulu nih randu. Bentar ya. Randu etalase 1 ini dia. Oke, randu tuh ya. Harganya normal kalau randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu. Ulang-ulang terus sampai paham. Madunya sampai paham. Ceramahnya sampai paham. Baputa-puta. Yuk kita ulang dari etalase 1 ya. Nanti aku sampai ke akasia ya. Etalase 4. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir aku sematin di bawah ya. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, bronkitis, randu. Oke. Nah, madu ini murah karena akasia di apotik mahal. Karena apotik itu dia ada sewa ruko dan madunya dimasak dan karyawan biayanya banyak, operasionalnya banyak. Ini madu asli. Ini bukan madu 2 tahun 3 tahun yang lalu. Nah, ini dia dipanen kemudian di packing kirim. Jadi tenaganya tidak terlalu banyak. Tapi gimana pun untuk ngirim madu ini kepada teman-teman butuh tim 40 orang untuk packing. Coba bayangin. Tiap hari orang tuh nggak ada libur-liburnya. Oke, nah siap ya Mbak Sanera ya. Dayo beli 2 lebih murah etalase 2. Masya Allah ya, terima kasih. Semoga petaninya sehat semua. Ya pokoknya kalau udah diem-diem di grup itu udah ini tuh, udah kurang tidur Mbak katanya. Oke, beli 2 lebih murah etalase 2. Isinya akasia dan rambutan serta rambutan dan akasia. Oke, nah ini kalau telat dikirim TikToknya marah, kena penalti. Jadi nggak ada cerita. Semua harus bekerja kalau udah pengiriman ya. Semua beranak bercucu, siapa yang mau dipanggil kerja. Memang itu yang aku dengar ya. Oke ya, beli 2 lebih murah etalase 2. Isinya akasia dan rambutan serta rambutan dan akasia. Aku jelaskan satu persatu kalau mau beli satu-satu. Akasia etalase 4, rambutan etalase 3. Aku ke akasia dulu etalase 4. Ini dia, oke? Akasia dulu nih ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi,
Assalamualaikum, batuk, sesak, napas anakku sudah membaik, minum randu. Masya Allah. Tuh kan, memang untuk itu dia randu ya. Thank you ya Mbak. Nah ini akasia aku mulai ya. Akasia etalase 4, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Atau sekedar meningkatkan stamina doang, akasia ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Kalau rambutan etalase 3 ya, 10 menit lagi ya guys. Ayo sebentar lagi ya. Rambutan etalase 3 ya. Ini kebas-kebas tuh aku sematkan di bawah rambutan lagi promo. Ya, rambutan etalase 3 adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Oke, kolesterol akasia etalase 4 ya. Nah, benar Mbak Indra ya. Pandai dia TikTok ini ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau beli 2, mumpung lagi murah, ada waktu 10 menit lagi. Misalnya teman-teman ada diabetes, ada sakit lutut juga, beli 2. Vertigo sudah nggak kambuh, madunya juga enak, enjoy minumnya, enjoy, Masya Allah ya. Mumpung lagi promo, kalau mau beli 2, etalase 2 ya. 10 menit lagi, 10 menit lagi. Ya, campur susu boleh, teh, kopi, bebas. Karena madu asli bebas campur apapun. Cuka apel, rimpang-rimpang, jahe, rempah-rempah, campur halusinasi, masa lalu, campur masa lalu, bebas ya. Pokoknya minum aja. Ya, pagi akasia, malam rambutan. Kalau mau beli 2, etalase 2. Ya, langsung COD. Beli 2 lebih murah, waktu 10 menit lagi ya. Oke, campur apapun boleh. Campur halusinasi, udahlah. Aman lah temannya. Pokoknya vertigo akasia etalase 4. Vertigo akasia warna kuning etalase 4. Langsung COD ya. Kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan nggak boleh dicampur karena dia belum ijab kabul ya. Jadi kalau beli 2 jangan dicampur ya. Jangan kayak emakku ya guys. Dia 2 dia campur guys. Ya Allah ya kan. Nggak apa-apa sih. Cuman nanti tubuhnya takutnya nggak ngebaca. Saya bilang, mak istirahatkan madu itu, ini madu baru jangan dicampur. Dengan percaya diri guys. Nah iya, mak campur madunya katanya. Langsung aku, Hah? Campur gimana? Iya, mak campur. Tengok nih, cantik kan warnanya katanya. Alamak jang, onde mande. Dan aku pun terdiam. Nah, terus aku bilang sama bunda, bunda nggak bilangin, lupa deh katanya ya. Oke, kalau campur-campur bisa dicampur, cuma jadi madu multiflora dia nanti. Bisa ya, boleh dimakan, cuma khawatirnya nggak maksimal ya. Oke, dia belum ijab kabul Mbak Mira, jadi dipisah minumnya. Asam lambung akasia etalase 4 ya. Oke, asam lambung akasia etalase 4 ya. Oke, silakan teman-teman berproses. Waktunya oke, bagus minumnya dipisah ya. Kalau digabung nggak apa-apa ya. Oke, dah. Aku cakut kalau campur masa lalu. Oh iya, sama dong berarti sama Mbak Indra ya. Oke, fokus ya. Oke, fokus ya teman-teman ya. Beli 2 lebih murah etalase 2. Isinya akasia dan rambutan serta rambutan dan akasia. 2 madu ya, diminum ya teman-teman ya. 2 madu ya. Dah, fokus ya. Nah, dah. Kalau mau beli satu-satu, akasia etalase 4, rambutan etalase 3. Ya, oke. Terima kasih yang udah CO ya. Akasia etalase 4, rambutan etalase 3. Oke. Yuk kita ke akasia nih, etalase 4. Aku mulai ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal,
tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat, teh kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke, akasia ya. 2 sendok makan pagi dan malam. Siap Pak Ahmad Goib. Nah, kalau rambutan etalase 2, ini dia ya. Rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, kuasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Nonton orang jualan dah 2 tahun tapi nggak bosan. Ada-ada aja Pak Riza nih. Diam-diam aja ngapa Pak? Gak lain pun Bapak ini. Oke ya. Ini rambutan ya. Kebas-kebas, kesemutan. Nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang. Wasir, ambeien, BAB nggak lancar. Saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Oke, Pak Riza bingung nengok dirinya sendiri guys ya. Nah, kalau teman-teman mau beli 2, misalnya nih, teman-teman mau akasia juga, lutut juga, tuh nyeri sendiku udah nggak sakit tuh, masya Allah ya. Kalau mau beli 2, misalnya asam urat juga, lutut juga ya. Nah, teman-teman boleh ke etalase 2 ya. Etalase 2 lebih murah, langsung COD ya. Ya, Mbak Lina, kalau minum obat jarakkan 1 jam Mbak Lina. Kalau minum obat boleh jarakkan 1 jam ya, teman-teman dari obatnya. Langsung COD, iya. Oke, aku 2 tahun nunggu Ustazah nguap nggak nguap-nguap. Aku udah rencanain, udah aku buat tutorialnya tapi belum bisa diamalkan ya. Siap, nyari sendi udah nggak sakit lagi, Masya Allah ya. Nah yuk, beli 2 lebih murah etalase 2 di detik-detik terakhir ya. Oke, siap ya Mbak Mama Rizky ya. Masya Allah, langsung COD ya. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam untuk semua madu. Ya, pengapuran rambutan etalase 2. Ya, pengapuran rambutan etalase 3. Ya, oke. Aku ulang pelan-pelan ya. Oke, fokus. Beli 2 lebih murah etalase 2. Isinya akasia dan rambutan ya. Lagi mantep harganya ya. Akasia etalase 4 ini aku jelaskan ya. Udah mulai mantap bunyi loncengku guys. Ya, ini rambut akasia ya. Akasia aku sematkan di bawah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, kolesterol, ginjal, empedu, liver, hepatitis, akasia. Akasia ini 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur teh juga boleh ya. Oke, fokus ya. Nah, ini dia ya, akasia ya. Nah, etalase 2 ini etalase 3 rambutan. Belinya di sini aja Mbak Lilis ya. Ini rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, kuasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Aku ulang ya, rambutan ya, rambutan ya. Oke, rambutan ini dia ya. Oke, rambutan ini dia ya. Rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya.
Rambutan ini 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam juga. Oke? Dan kalau mau beli 2, langsung ke etalase 2 lebih murah ya. Nah, jadi cara minumnya kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan ya. Oke, silakan ya teman-teman berproses ya untuk madunya. Oke, ya. Kegiatan Ustazah ada, yang lain ada, aktivitas aku yang tidak bisa aku share. Oke, ya silahkan ya. Kegiatan kerjaan ada yang no share ya. Nah, oke, nanti bingung kalau aku share ya. Oke ya. Nah, silahkan ya teman-teman berproses untuk madunya ya. Oke, dah. Oke, nah udah. Yang aku share yang teman-teman butuhkan saja. Aku share lah kegiatan aku. Ini apa lagi nih kayak gitu. Bingung nanti teman-teman. Langsung nanti. Oh, pantasan kalau tidur dia diem kayak gitu. Oke, ya silakan ya berproses ya. Ini beli 2 lebih murah etalase 2 ya. Oke, fokus ya. Nah, iya. Iya, tapi waktuku memang kurang banget teman-teman. Jadi hari ini aku ngerjain ini, di sela-sela waktu, besok aku ngerjain yang lain lagi, harus dibagi. Belum lagi buat keluarga, ya harus dibagi. Nah, kalau aku maunya waktu 48 jam sih, dan yang paling berharga bagiku waktu sih. Terasa banget ya. Oke, selain oke, oke. Selain manusia mungkin penghuni alam gaib juga beli ya Zahrami Ahmad. Iya. Oke, kayak gitulah ya. Oke, ya. Aku per detik itu. Maksudnya tuh aduh ya kalau sudah hektik banget, oke, 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 aku harus gini kayak gitu. Ya, tapi aku menikmati sih. Aku menikmati. Bahkan sekarang aku sedang belajar satu hal, aku sediakan waktu 1 jam 1 hari untuk belajar hal baru. Baru mulai seminggu yang lalu sih, hal baru lagi ya. Oke, beli 2 lebih murah etalase 2. Intinya jangan intinya nggak mau ketinggalan sih. Entah dari perubahan zaman, entah dari apa kayak gitu. Belajar hal baru sih. Ya, lagi fokus belajar hal baru. Oke ya. Apa tuh apa? Ya, oke. Nah, yang aku share yang bermanfaat lah untuk teman-teman. Oke, kalau diri aku aja yang aku share buat apa bagi teman-teman? Oke, buat apa nanti malah nggak ada impact kan? Belajar masa dalam hati aja. Sama-sama Mbak Bulbul. Lambung akasia, oke? Terakhir ya, siap Mbak Alia. Ya, cuma tambahan belajar 1 jam 1 hari. Kalau dilakukan 3 bulan udah 90 jam. Nah itu belajar hal baru kayak gitulah, cak-caknya kayak gitulah kan guys. Ya, jadi jangan semua waktu belajar nanti kita stres. Oke, akasia dulu terakhir ya. Terakhir nih, ya. Akasia ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Nah, iya. Nah, yang penting belajar betul. Belajar baru nanti terpraktekkan palingan setahun. Belajarnya setahun dulu. Kalau usia panjang nanti bisa dipraktekkan di tahun berikutnya. Ya, jadi blueprintnya kayak gitu. Nah, ini rambutan ya. Rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Belajar apa aja saham? Saham belajar apa? Saham belajar laporan, baca laporan keuangannya aja itu udah lama belajarnya. Oke ya, beli 2 lebih murah etalase 2. Aku mau belajar siap, mantap ya. Siap ya. Sekolah lagi enggak? Sekolah lagi enggak sekolah lagi. Udah cukup sampai S3 aja. Siap ya, Mbak Anursia. Kemarin aku mau bercandain grup madu guys. Teman-teman habis live, aku bercanda saja karena mereka lagi stres-stresnya, pusing-pusingnya packing kan. Aku mau ngomong serius.
Terpaksa ini aku omongin. Wow, semuanya udah nyimak. Siap omongin aja nggak apa-apa. Aku serius banget. Aku pengen ngomongin, terpaksa aku omongin. Eh, ya saja, si Madu udah telepon timnya yang lain. Nih apa nih saja mau ngomong apa? Aku malam ini mau makan sate kambing. Wah ketawa semuanya. Kami kira apa sih? Kami kira saja mau keluar negeri sekolah lagi. Kami ketawa saja, jantung kami copot. Aku mau ngomong, Mbak Toko aja nggak tahu. Nah, tapi aku berat mau ngomong. Apa za apa? Aku mau cari sate kambing. Oke ya, beli dua. Lebih murah talasnya satu ya. Oke, talas. Wah takut ditinggal ya, masya Allah.